Kekuatan di balik pintu. Bab 22, Kaori dan Lexia. Sudah beberapa hari sejak Kaori mengetahui tentang dunia lain. Kami terus belajar untuk ujian sejak saat itu, tapi ada satu hal yang berubah di antara kami. Itulah keinginan Kaori untuk belajar di rumah di dunia lain. Bukannya Kaori tidak menyukai rumah di Jepang, tapi dia bilang udara di dunia lain lebih baik, jadi belajar di sana akan membantunya menjernihkan pikirannya. Nah, sekarang keberadaan dunia lain sudah terungkap, tidak ada alasan khusus bagiku untuk menolaknya, jadi kita belajar di dunia lain. Dan bersamaan dengan itu, aku menunjukkan kepada Kaori beberapa hidangan yang dibuat dengan bahan-bahan dari dunia lain, dan dia dengan senang hati memakannya. Ngomong-ngomong, bahan yang aku gunakan adalah jenis makanan yang meningkatkan status kami. Meski status Kaori meningkat berkat bahan-bahan tersebut, rupanya dia tidak mendapatkan nilai pengalaman dari pertarungan grup dengan Hell Slime itu, jadi levelnya masih di 1. Aku juga tidak begitu memahami konsep nilai pengalaman ini. Biasanya, tidak mungkin kita diserang oleh sekelompok slime seperti itu, tapi pengalaman itu juga tidak menambah nilai pengalaman. Dengan asumsi cara mendapatkan pengalaman adalah kamu harus bertarung dan menang secara langsung, itu hampir mustahil. Untungnya bagiku, berkat senjata Sein, aku mampu mengalahkan monster yang 100 kali lebih kuat ketika aku berada di level rendah dan status rendah, dan aku menyadari sekali lagi bahwa aku benar-benar diberkati. Namun, senjata Sein itu eksklusif untukku, atau lebih tepatnya, senjata itu sudah dikontrak pada suatu saat, jadi aku tidak bisa meminjamkannya, dan jika Kaori ingin naik level, dia harus mencari monster berstatus rendah. Atau lebih tepatnya, menurutku pengalaman membunuh makhluk bukanlah pengalaman yang bagus, jadi aku ingin dia tetap tenang jika memungkinkan. Namun, meski sudah level 1, berkat bahan peningkat status di taman rumahku yang sedikit meningkatkan statusnya, Kaori memiliki kemampuan fisik manusia super di bumi. Tampaknya ketika dia sampai di rumah, dia mampu membawa beban berat dengan mudah, yang bahkan mengejutkan Kaori sendiri. Tapi aku menyuruhnya untuk merahasiakan masalah itu. Yah, aku sendiri belum bisa menyembunyikannya dengan baik, jadi agak terlambat untuk mengatakannya. Begitu saja, kami masih istirahat setelah menyelesaikan studi kami di rumah di dunia lain. Heun, sudah kuduga, udara di dunia ini sangat bagus. Ya, kamu akan terbiasa ketika berada di sini, tetapi ketika kamu kembali ke bumi, segalanya menjadi sedikit aneh. Ah, aku tahu, apa yang bisa kukatakan, rasanya sedikit berasap. Kami berbicara satu sama lain tentang suasana dunia lain dan tersenyum, dan Kaori mulai melunak setelah beberapa saat. Heun, apa yang sedang terjadi? Tidak, kamu tahu. Kaori agak ragu tentang sesuatu, tapi dia segera menatapku dengan ekspresi penuh tekad. Yuya-san, maukah kamu mengajakku berkeliling dunia ini? Saat mataku melebar mendengar kata-kata yang tidak kuduga, Kaori menatap lurus ke arahku. Itu sebagian karena aku ingin tahu lebih banyak tentang dunia ini, tapi aku juga ingin melihat hal-hal yang Yuya-san lihat di dunia ini. Apakah itu buruk? Aku menahan kata-kataku pada Kaori, yang menatapku dengan cemas. Kalau dipikir-pikir itu benar. Jika kamu datang ke dunia yang tidak dikenal ini, kamu pasti ingin melihat-lihat. Hanya saja, itu sulit kurasa. Mengapa demikian? Sama seperti Kaori yang diserang sebelumnya, ada banyak monster di dunia ini. Dan kalaupun pergi ke kota, tidak simen di Jepang. Bahkan di ibu kota kerajaan, ada orang-orang yang terjebak dalam penggerebekan, dan bahkan ada organisasi pengganggu yang disebut Dark Guild. Aku ingin membawamu bersamaku, tapi aku tidak cukup kuat untuk mengatakan bahwa aku benar-benar bisa melindungimu. Apakah kamu masih belum cukup kuat, Yuya-san? Ya, aku belum cukup sampai di sana. Master Kelinci, gadis misterius tempo hari, ada banyak lawan yang tidak bisa aku lawan. Dan itulah yang terjadi pada monster di kedalaman sarang iblis besar ini. Aku tidak akan bisa melawan mereka dengan baik dengan diriku yang sekarang. Kaori mendengar penjelasanku, dan mulutnya agak sedih. Kalau begitu, mau bagaimana lagi? Aku minta maaf. Tapi kalau menurutmu tidak apa-apa, Yuya-san, maukah kamu mengajakku bersamamu? Tentu saja. Kalau begitu, aku memaafkanmu. Kaori tersenyum tipis saat mengatakan itu. Jadi, kita mungkin tidak bisa keluar, tapi tidak apa-apa di dalam taman rumah ini, kan? Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu ayo pergi ke taman. Menanggapi permintaan Kaori, kami pergi ke taman. Sekali lagi, aku berpikir di luar. Itu tempat yang aneh. Pepohonan di sekitarnya juga merupakan jenis yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, apa yang kamu tanam di ladang itu?
Itu adalah sayuran dari dunia lain yang kubuat untuk dimakan Kaori beberapa hari yang lalu, dan itu memiliki efek meningkatkan statistik. Tentu saja, itu tidak akan naik tanpa batas, tapi kupikir itu akan menjadi ide bagus untuk Kaori, yang kesulitan menaikkan levelnya. Aku sangat terkejut ketika sampai di rumah. Yah, aku kemudian yakin ketika aku mendengar alasannya. Tapi sekali lagi, sulit untuk tetap low profile, tapi agak lucu untuk berpikir bahwa aku memiliki kekuatan untuk menjadi seperti karakter dalam sebuah cerita. Aku akan menghargai jika kamu mengatakannya seperti itu. Selain itu, aku juga menanam ramuan obat yang disebut ramuan pemulihan lengkap, tapi... Ramuan obat, kan? Ya, yang menakjubkan adalah ramuan ini dapat menyembuhkan luka apapun. Luka macam apa? Ya, contohnya, meskipun kamu kehilangan lenganmu karena suatu kecelakaan, jika kamu meminum ramuan pemulihan lengkap ini, lengan itu akan tumbuh kembali. Tuh tumbuh. Wajah Kaori sedikit memucat saat dia membayangkan kejadian itu. Aku tidak seperti itu karena melawan monster di dunia ini sudah menjadi hal biasa bagiku untuk memotong tangan dan semacamnya, tapi biasanya itu akan menjadi gambaran yang cukup mengejutkan. Dan hal itu tidak hanya menyembuhkan luka, tampaknya menyembuhkan penyakit juga. Mungkin itu bisa menyembuhkan apapun kecuali membangkitkan orang mati. Kaori kehilangan kata-kata ketika dia mendengar penjelasan ramuan pemulihan lengkap. Jika hal seperti itu benar-benar ada, aku pikir semua orang akan mencarinya. Dan jika ramuan itu ada, maka dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang masih dianggap tidak dapat disembuhkan di seluruh dunia saat ini, kan? Dengan baik. Ini adalah efek pertarungan atau lari pada teknologi medis di bumi. Memang benar, jika dipikir-pikir, herbal pemulihan lengkap adalah efek yang luar biasa. Aku sudah mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya hanya karena itu adalah sesuatu yang Sein kembangkan. Selain itu, aku perlu mempersiapkan banyak metode pemulihan karena akan merepotkan jika terjadi sesuatu di dunia ini atau dalam penjelajahan sarang iblis besar ini. Saat aku berpikir seperti itu, Kaori menatap lapangan dengan ekspresi yang sulit. Itu, Yuya-san. Aku yakin Yuya-san sudah cukup paham. Tapi yang jelas tanaman, konsep, dan item di sini terlalu berbahaya di bumi. Ya, tombak yang masuk dan keluar dari ruang kosong tempo hari juga unik di dunia ini, bukan? Ya, itu adalah skill yang disebut item box, tapi... Aku tidak tahu berapa banyak dari keterampilan itu yang dapat disimpan, tetapi jika itu tidak terbatas, itu akan menjungkir balikan semua akal sehat di bumi. Aku juga berpikir bahwa kekuatan sihir adalah hal yang sangat berbahaya. Jika kekuatan ini diketahui Jepang dan seluruh dunia, itu bukanlah hal yang baik. Jika Kaori benar, jika konsep sihir dunia ini dibawa ke bumi, hanya masalah waktu sebelum digunakan dalam peperangan. Dan seperti yang Lexia-san katakan sebelumnya, sihir teleportasi jelas merupakan salah satu jenis sihir yang paling berbahaya. Bagiku, aku dapat dengan mudah pergi jauh dan berhenti terlambat ke sekolah. Tetapi aku tidak ingin menggunakannya secara berlebihan, tetapi tidak demikian halnya jika aku memikirkannya secara nasional. Sangat sulit untuk mengikuti dunia ini. Kupikir kita sudah selesai untuk saat ini, dan kita harus kembali. Saat itulah Kaori hendak kembali ke kamar. Dengan senyum masam karena percakapannya ternyata lebih sulit dari yang diharapkan. Yuya sama. Aku berteriak kaget dan berbalik untuk melihat. Ini aku, di sini. Bagaimana kami bisa berharap untuk bertahan hidup jika kamu terus memaksa kami melakukan hal-hal sesuai keinginan kamu? Sial, jumlah nyawa berapapun tidak akan cukup untuk pengawal Lexia. Kepalaku sakit. Yang mengejutkanku, aku melihat Lexia-san meluncur ke arah rumah ini, dan dari belakangnya, Luna dan Owen-san melompat untuk melawan monster yang mengikuti jauh di belakang mereka, dengan putus asa. Rupanya, yang mengejar Lexia-san dan yang lainnya adalah kelompok Goblin Elite. Kaori menatapku, bingung dengan pemandangan seperti itu, dan aku balas menatap Kaori seperti itu. Lalu Luna memperhatikanku dalam keadaan seperti itu. Hei, Yuya, bantu kami. Tunggu, siapa wanita di sebelahmu itu? Tidak, menurutku kita punya masalah yang lebih besar saat ini. Kita berada dalam bahaya menjadi bahan pemikiran para monster jika kita tidak hati-hati. Kau akan menjadi satu-satunya mangsa, Owen. Aku sedang sibuk sekarang. Itu benar-benar membuatku mual. Dalam hal ini, aku hanya bisa menahan seluruh elit goblin sebaik yang aku bisa. Itulah yang aku lakukan, mengeluh pada putri bodoh di sana. Seperti biasa, maksudku, Owen-san sepertinya sedang mengalami kesulitan. Apakah dia akan baik-baik saja? Aku akan memberinya beberapa pil perut dan pil sakit kepala yang tumbuh di bumi lain kali.
Saat aku melihat pemandangan di depanku dengan bingung, berpikir bahwa aku harus pergi ke apotek lain kali, Lexia-san juga memperhatikanku dan meninggikan suaranya. Yuya-sama, siapa wanita di sebelahmu? Yuya-san, orang-orang itu adalah... Mau tak mau aku melihat ke langit ketika menyadari bahwa ini akan menjadi rumit. Baiklah, bolehkah aku pergi membantu dulu? Ya, aku tahu. Sepertinya ini akan sangat sulit. Terima kasih, Knight Akatsuki. Aku yakin itu akan baik-baik saja, tapi untuk berjaga-jaga, awasi Kaori. Fugo. Sambil menertawakan balasan energi mereka, aku segera mengganti armor seri iblis perang berdarah dan langsung kabur. Fiu. Kemudian, dengan gerakan paling sedikit, aku melepaskan tendangan ke dahi elit goblin yang paling dekat dengan Lexia-san, dan wajah elit goblin meledak karena kekuatan tendangan tersebut. Tanpa mematikan momentum, kali ini, aku melangkah melewati kepala elit goblin ke arah Luna, dan kemudian aku menggunakan kaki itu sebagai poros untuk mengayunkan tendangan berputar ke arah elit goblin yang mendekati Owen-san. Sampai saat ini, aku belum bisa melakukan gerakan ini dengan mulus, namun berkat latihanku dengan Master Kelinci, aku bisa menyerang seperti ini sambil dengan lancar beralih ke gerakan berikutnya dalam hal tendangan. Jumlah elit goblin berkurang seiring dengan partisipasiku dalam pertarungan, dan Luna serta Owen-san juga berhasil mengalahkan elit goblin yang mereka hadapi. Ketika semua elit goblin dibasmi, Owen-san menarik napas. Fiu, Yuya Dono, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tidak apa-apa, tapi... Yah, apa sebenarnya yang terjadi? Kamu pergi jauh-jauh ke tempat yang berbahaya. Aku tidak perlu lagi pergi ke ibu kota kerajaan, jadi seharusnya tidak perlu jauh-jauh datang ke sarang iblis besar yang berbahaya seperti ini. Lalu, seolah menyadari perasaan batinku, Luna menatapku dengan tercengang. Ada apa, Yuya? Suatu hari, Lexia bilang dia akan mengunjungi rumah Yuya. Atau apakah kita tidak diperbolehkan datang kecuali ada urusan? Tidak, bukan seperti itu, tapi... Kalau begitu, itu bagus. Lexialah yang memulainya, tapi aku ingin bertemu denganmu juga. Melihat pipi Luna yang memerah saat mengatakan itu, aku teringat pernah dicium oleh Luna sebelumnya, bahkan wajahku pun memerah. Aku bertanya pada Luna seolah ingin menyamarkan ekspresi seperti itu. Kak, kalau dipikir-pikir, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pasti sulit bagimu. Ya, tapi keegoisan Lexia membuat kita menjadi sedikit lebih kuat juga. Aku mengerti. Mau tak mau aku tersenyum lebar melihat reaksi Luna yang berhasil, dan Luna menunjuk ke suatu arah. Yang lebih penting, itu, bisakah kita membiarkannya begitu saja? Saat aku mengalihkan pandanganku ke arah yang ditunjukkan Luna, aku melihat sosok Lexia-san, yang telah melintasi pagar dan memasuki taman sebelum aku menyadarinya, diam-diam menghadap Kaori. Suasana apa itu? Saat aku buru-buru kembali ke rumahku bersama Owen-san dan yang lainnya, Lexia-san dan Kaori sepertinya tidak peduli dengan kami dan terus saling menatap dalam diam. Aku tidak yakin apa yang harus aku lakukan dengan suasana yang terlalu berat ini, jadi aku melihat ke arah Owen-san untuk meminta bantuan, tapi dia sepertinya menutup matanya dan tidak peduli. Iya, dia biasanya mengalami kesulitan. Selanjutnya, aku mengalihkan perhatianku ke Luna, tapi entah kenapa, Luna menatapku dengan mata setengah terbuka. Kenapa? Sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa berbuat apapun terhadap situasi dimanapun aku memandang, dan ketika aku berada dalam masalah besar, Lexia-san perlahan membuka mulutnya. Kamu, siapa namamu? Aku Kaori Huju. Kamu. Aku Lexia von Satu Alceria. Begitu, jika kamu tidak mengenalku, berarti kamu berasal dari negara yang sama dengan Yuya sama. Saat aku menyaksikan jalannya kejadian untuk melihat apa yang akan terjadi setelah mereka mengetahui nama satu sama lain, mereka tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka ke arahku. Ngomong-ngomong, Yuya-san? Ngomong-ngomong, Yuya sama, apa hubunganmu dengan orang ini? Kata mereka serempak. Hal pertama yang aku minta mereka lakukan adalah datang ke rumahku dan duduk dengan secangkir teh atau apalah. Saat itu, Kaori juga memperkenalkan dirinya kepada Owen-san dan Luna, jadi aku akan menjawab pertanyaan mereka berdua tadi. Aku membuka mulutku, merasa agak tidak nyaman dengan tatapan tajam dari keduanya. Tidak, 3 orang, termasuk Luna. Ya, pertama-tama Kaori, dia adalah temanku. Saat aku mengatakan itu, Kaori terlihat sedikit tidak puas, tapi sebaliknya, Lexia-san dan yang lainnya terlihat seperti kehilangan irama. Apakah itu semuanya? Selain itu, sulit untuk dijelaskan. Aku menyelinap ke arah Kaori, yang menatapku dengan ekspresi bingung saat aku mengulur waktu.
Aku belum menjelaskan dunia kita kepada Lexia-san dan yang lainnya. Entah kenapa, mereka juga mengira aku orang asing. Jadi begitu. Sebelum Lexia-san dan yang lainnya tiba, kami telah membicarakan tentang teknologi dan kekuatan dunia ini yang berbahaya bagi bumi, dan Kaori yakin bahwa aku belum memberitahu mereka bahwa aku adalah orang dunia lain. Tapi tetap saja, satu-satunya teman yang... itu bukan apa-apa. Kaori sepertinya menggumamkan sesuatu setelah itu. Yah, kalau dia bilang bukan apa-apa pasti begitu. Hal pertama yang harus kamu ketahui tentang Lexia-san dan yang lainnya adalah Lexia-san adalah putri dari sebuah negara bernama Kerajaan Alceria. Mata Kaori membelalak kaget mendengar penjelasanku. Tentu saja itu wajar. Ini tidak seperti dia akan bertemu seorang putri dalam kehidupan normalnya. Dan Luna dan Owen-san adalah pengawalnya. Seorang putri dan pengawal. Dia nampaknya terkejut dengan kata putri, tapi ku dengar Kaori pun punya pengawal, jadi itu bukan hal yang aneh. Namun, seorang ksatria adalah hal yang tidak biasa. Tidak, kalau dipikir-pikir, Kaori juga orang yang hidup di dunia yang berbeda dariku kan? Memiliki pengawal di bumi saja sudah sangat mengesankan, namun, ketika aku mengingat lagi bahwa Kaori adalah seorang wanita muda, dia kembali sadar dan bertanya kepadaku. Jadi, bagaimana putri itu, Lexia-sama, dan Yuya-san bertemu? Ara, kamu bisa memanggilku Lexia kalau kamu mau. Kaori seumuran dengan Yuya-sama kan? Selain itu, aku akan memanggilmu Kaori juga. Tidak apa-apa. Kaori merasa tertekan oleh dorongan Lexia-san seperti biasa, tapi Lexia-san tersenyum. Tentu saja, lagi pula akulah yang memberitahumu, jadi tidak apa-apa. Lexia-sama, aku yakin itu baik-baik saja untuk kesempatan ini, tapi jika kamu menanganinya seperti itu dalam tugas resmimu, kamu harus menghadapinya lebih banyak lagi. Seperti yang kamu katakan, di sini baik-baik saja kan? Aku tidak peduli lagi. Sungguh, terima kasih atas kerja kerasmu, Owen-san. Sekarang, jika kamu memanggil Lexia seperti itu, kamu harus memanggilku Luna juga. Kaori menatapku seolah mengatakan apa yang harus dilakukan. Ya, mereka bilang itu baik untuk mereka, jadi menurutku tidak apa-apa. Begitukah? Tapi aku minta maaf. Setidaknya izinkan aku memanggilmu Lexia-san dan Luna-san. Heun, baiklah, mau bagaimana lagi? Kaori selalu sopan, jadi akan sulit baginya untuk memanggil mereka dengan santai seperti itu untuk saat ini. Lexia-san sepertinya sudah menyadari hal itu, dan dia mengangguk sambil tersenyum pahit. Jadi, bagaimana aku bertemu Yuya-sama? Suatu hari, aku menjadi sasaran para pembunuh yang ingin membunuhku, dan aku lari ke hutan ini untuk melarikan diri dari mereka. Pembunuh? Kaori tiba-tiba tercengang oleh sebuah kata yang sepertinya tidak mungkin digunakan dalam kehidupan normal di Jepang. Tapi para pembunuh itu dibunuh oleh monster di hutan ini, dan kupikir aku akan dibunuh juga. Tapi, Yuya-sama menyelamatkanku dari itu. Lexia-san mengatakan itu dengan mata berbinar, dan aku merasa sangat malu saat dia mengatakan itu lagi. Setelah itu, aku tidak bisa lama-lama. Aku datang ke sini untuk menemui Yuya-sama lagi dan memintanya untuk menikah denganku. Lamaran pernikahan? Tunggu, itu aneh. Ini akan memperumit masalah. Seperti yang diharapkan, Kaori, yang terkejut dengan kata-kata Lexia-san, menatapku dengan bingung. Yuya-san, lamaran pernikahannya, benarkah? Tidak, maksudku, itu benar, tapi aku telah menolaknya dengan benar, karena dari sudut pandangku, kami adalah orang asing pada saat itu. Itu benar. Yah, aku tidak akan menyerah. Entah kenapa, Lexia-san dengan bangga membusungkan dadanya. Apa yang benar-benar baik tentang aku? Lalu kali ini Luna pun membuka mulutnya. Dan selagi aku melakukannya, aku ingin bercerita tentang aku, pembunuh yang menyerang Lexia di cerita sebelumnya, salah satunya adalah aku. Ucapan Luna kembali mengejutkan Kaori. Itu juga benar, seorang mantan pembunuh dan targetnya kini bersatu. Biasanya sulit dipercaya. Saat aku diperkerjakan untuk melakukan pekerjaan itu, aku mengunjungi hutan ini untuk menyelidiki. Aku juga diserang oleh monster, dan saat aku hampir mati, Yuya menyelamatkanku. Banyak hal yang terjadi dari sana. Tapi ceritanya panjang, jadi tidak apa-apa. Dunia yang berbeda sungguh menakjubkan. Kaori, pertama-tama terpana oleh banyaknya cerita yang belum pernah dia dengar di bumi, dan kemudian dia menggumamkan hal-hal seperti itu. Selagi aku tersenyum pahit melihat sosok Kaori, Lexia-san tiba-tiba berdiri. Kalau begitu, Yuya-sama?
Tolong, mari kita mandi. Hah? Permintaan itu begitu tiba-tiba sehingga aku tanpa sadar memberikan jawaban yang teralihkan. Apakah kamu di sini hari ini hanya untuk mandi? Iya, aku berkeringat dan kotor karena berlari untuk datang ke sini. Ya ampun, aku muak dengan keegoisanmu, tapi aku juga muak dengan keringat dan kotoran. Aku mengerti. Sepertinya sangat sulit untuk sampai ke sini, Luna mengangguk, dan kurasa aku harus membiarkan mereka mandi. Kemudian Kaori, yang tidak tahu tentang pemandian yang kumiliki, memiringkan kepalanya dengan heran. Mandi? Ya itu betul, karena kita di sini, Kaori harus ikut bersama kita juga. Aku juga? Kaori terkejut karena dia juga diundang untuk bergabung dengan mereka, tapi sepertinya sekarang keputusan ada di antara Lexia San dan Luna. Karena aku juga tidak punya alasan untuk menolak membiarkan mereka mandi, aku mempersiapkannya tanpa memahaminya dengan baik. Yuya sama, kamu menolaknya terakhir kali, tapi apakah kamu ingin ikut bersama kami kali ini? Bohong. Saat aku selesai menyiapkan mandi, Lexia San mengatakan hal seperti itu lagi, sama seperti sebelumnya, tidak mungkin. Kaori tersipu saat aku melontarkan pernyataan itu. Masuk bersama? Ya, apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Bagaimana tidak salahnya? Sungguh, apa yang ada dalam pola pikirmu? Permisi, oke, itu sangat normal. Tidak, menurutku itu tidak normal. Karena tidak bisa mengatakannya, aku berhasil meyakinkan mereka untuk menyerah, dan mereka bertiga pergi ke pemandian. Benar-benar ada pemandian. Saat aku melepas pakaianku, aku terkejut melihat bak mandi dengan uap mengepul di hadapanku. Pada awalnya, aku berpikir bahwa aku akan mandi di rumah ini, tapi sepertinya salah satu drop item yang Yuya-san bicarakan sebelumnya adalah pemandian yang bisa dibawa kemana-mana, dan aku akan berada di dalamnya. Aku tidak mengerti ide untuk mandi bersama mereka, tapi aku tidak mengerti lebih jauh tentang pemandian portabel selain itu. Bagaimana cara seseorang mandi bersama mereka? Itulah yang kupikirkan, tapi saat Yuya-san entah bagaimana mengeluarkan benda persegi dan meletakkannya di lantai, bak mandi langsung tercipta. Aku tidak lagi kehilangan kata-kata. Dunia ini sungguh menakjubkan karena bertentangan dengan akal sehat di bumi. Namun, aku diberitahu bahwa kami akan mandi bersama, tapi meskipun kami adalah gadis yang sama. Aku sedikit gugup karenanya. Saat aku menunggu tanpa menyadarinya, Lexia San dan yang lainnya datang dan bersiap untuk itu. Lalu kita bilas, dan ketika waktunya mandi. Mau tak mau aku mengeluarkan suara betapa nikmatnya rasanya. Lalu Lexia San dan yang lainnya yang juga sedang berendam di air panas juga terlihat nyaman. Rasanya enak sekali. Ya, seperti biasa, pemandian yang Yuya miliki adalah yang terbaik. Samar-samar aku bisa menebak dari kata-kata mereka, tapi bagaimanapun juga, mereka telah dibantu oleh Yuya-san dan pernah menggunakan pemandian ini sebelumnya. Mungkin tidak apa-apa, tapi menurutku tidak mungkin mereka bersama Yuya-san, kan? Tadi, Lexia-san mengatakan sesuatu tentang Yuya-san yang bergabung dengan kita juga, tapi menurutku tidak apa-apa, menurutku tidak apa-apa melihat reaksi Yuya-san. Mereka berdua bercerita padaku bagaimana mereka bertemu Yuya-san, dan aku senang mendengar bahwa Yuya-san masih sama di dunia ini. Lagi pula, ketika seseorang dalam kesulitan, dia akan membantu. Mungkin karena itulah Lexia-san tertarik pada Yuya-san seperti itu. Dan aku juga. Jadi, bagaimana dengan Kaori? Aku memberikan respon enggan terhadap kata-kata Lexia-san yang tiba-tiba dilontarkan. Tidak apa-apa, pihak lainnya adalah seorang putri. Aku telah bertemu sejumlah orang penting melalui hubungan ayahku, tapi seperti yang diharapkan, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seorang putri, jadi mau tidak mau aku berpikir begitu. Namun, Lexia-san sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal ini, dan dia menatap lurus ke arahku. Jadi, maksudku, bagaimana menurutmu, Kaori? Tentang apa itu? Tentu saja itu Yuya sama. Aku menahan beberapa patah kata, tidak menyangka dia akan menanyakanku secara terus terang. Kamu tidak perlu berpura-pura atau apapun. Aku hanya ingin tahu bagaimana perasaan Kaori yang sebenarnya. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari mata Lexia-san yang menatap lurus ke arahku seolah mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkanku berbohong. Aku suka Yuya-san. Sejak pertama kali kita bertemu, aku secara tidak sengaja tertarik pada kebaikan Yuya-san. Setelah itu, Yuya-san tidak pernah berubah dan membantuku berkali-kali hingga aku mendapati diriku merasakan emosi yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Dan menurutku inilah artinya mencintai.
Dengan dorongan Lexia-san, aku akhirnya bisa menganalisis perasaanku dengan tenang. Aku suka Yuya-san, aku bingung karena itu adalah emosi pertamaku, tetapi ketika aku akhirnya menerimanya, aku merasa malu dan agak segar. Lalu Lexia mendengar kata-kataku dan mengangguk. Begitu, Luna juga sama, tapi kenapa semua orang ingin menyembunyikan perasaannya? Kenapa kamu tidak dengan jujur mengatakan kamu menyukai Yuya-sama? Tidak, kamu terlalu berterus terang. Tidak apa-apa, kamu harus menjaga perasaan positif. Jika tidak, orang tidak akan bisa memahami kamu dengan baik. Itu mungkin, tapi... dari apa yang ku dengar tentang itu? Apakah Luna-san juga? Tentang Yuya? Iya, benar. Luna-san tersipu dan terlihat manis saat dia dengan canggung memalingkan muka dariku. Baiklah, bahkan jika aku mengetahui Kaori menyukai Yuya-sama, itu tidak akan mengubah apapun yang aku lakukan. Sudah kubilang kan? Sudah kubilang aku melamar Yuya-sama. Aku belum menyerah. Tetapi bukankah ini terlalu dini untuk menikah? Ara, apakah itu yang terjadi di negara Yuya-sama dan Kaori? Kamu tahu, di negara kami, pernikahan adalah hal yang lumrah pada usia ini. Benar-benar kejutan. Memang benar kami para wanita sudah mencapai usia yang tepat untuk menikah di bumi, tapi Yuya belum genap 18 tahun. Tapi itu adalah hukum di Jepang di bumi dan aku rasa itu juga sah. Di dunia ini, Lexia-san yang tidak tahu kalau aku sedang bingung, melanjutkan. Jadi aku tidak akan menyerah pada Yuya-sama. Tentu saja, aku juga tidak akan membiarkan Luna dan Kaori mengalahkanku. Tapi aku selangkah lebih maju darimu saat ini. Muki, itu karena Owen tidak ingin menghentikan keretanya? Baiklah, kesampingkan putri yang malang ini. Bagiku, Kaori, kamu adalah penghalang terbesarnya. Kamu berasal dari negara yang sama dengan Yuya, dan dari pertukaran yang baru saja kamu lakukan, kamu pasti mengetahui sisi Yuya yang tidak kami ketahui. Itu benar. Kaori memiliki keuntungan yang tidak kita miliki. Artinya, mungkinkah aku yang paling terlambat dalam kasus ini? Aku tidak tahu apa yang membuatnya berpikir seperti itu, tapi menurutku dia tidak terlambat dalam hal ini, setidaknya ketika dia meminta Yuya-san untuk menikahinya. Aku baru saja menerima perasaanku dengan jujur, tapi menurutku sungguh luar biasa Lexia-san bisa mengomunikasikan perasaannya dengan begitu jelas dan terlebih lagi kepada pasangannya. Selagi aku merasa seperti itu, Lexia-san mengarahkan jarinya ke arah Luna-san dan aku. Oke, aku akan membalikkan keadaan dari sini, dan akulah yang akan menikahi Yuya-sama terlebih dahulu. Persiapkan dirimu, aku akan segera menarik diri lagi. Entah kenapa, Luna-san tertawa kecut mendengar pernyataan Lexia-san seperti itu, namun aku merasa aneh dengan pernyataan Lexia-san. Apa yang kamu maksud dengan, pertama? Biasanya, setelah kamu menikah, tidak ada lagi. Lalu Lexia-san dan Luna-san saling berpandangan. Mungkinkah? Tidak mungkin menikah lebih dari satu orang di negara Kaori? Tidak ada hal seperti itu. Bisakah kamu melakukan itu di negaramu? Ini cukup standar. Ini menarik. Sungguh menarik bagaimana bagian-bagian budaya kita bisa begitu berbeda. Luna-san dan Lexia-san terlihat penasaran, tapi aku tidak percaya dari didikanku dalam cara berpikir orang Jepang. Maksudmu, poligami? Tidak hanya poligami, tapi juga poliandri. Khususnya bagi keluarga kerajaan dan bangsawan, mereka mempunyai kecenderungan untuk melakukan keduanya. Ayahku sudah mengambil beberapa wanita lain selain ibuku loh. Dan aku mengenal perempuan kepala keluarga yang menikah dengan banyak laki-laki. Sejujurnya aku takjub dengan penjelasan Lexia-san dan Luna-san, namun saat mendengar kata bangsawan dan bangsawan, aku merasa sedikit merinding. Orang-orang itu harus meninggalkan ahli waris, sehingga kemungkinan besar mereka akan menikahi banyak perempuan dan laki-laki. Tetapi, aku yakin itu dapat dimengerti jika yang kamu maksud adalah kalangan bangsawan. Tapi gagasan itu memang tidak terpikirkan oleh kebanyakan warga negara, bukan? Yah, jarang sekali orang awam berpoligami, tapi itu karena mereka tidak punya kekuatan ekonomi untuk melakukannya. Orang biasa yang punya uang akan menikah secara poligami. Seorang pedagang hebat akan menjadi contoh yang baik. Dalam hal ini, tidak ada masalah dengan Yuya-sama. Bahan monster di hutan ini cukup untuk menghasilkan banyak uang, dan jika ada, dia bisa melakukannya dengan baik sebagai seorang petualang. Dan karena dia akan menikah denganku, dia akan tetap menjadi bangsawan, kan? Tidak apa-apa. Aku mulai pusing karena akal sehat dunia lain yang diceritakan terlalu banyak satu demi satu. Memang benar ada negara di dunia yang memperbolehkan bigami,
Tapi hal itu tidak terpikirkan di Jepang, jadi Yuya-san akan beradaptasi dengan hal itu. Saat aku terkejut dengan satu hal itu, Lexia-san mengubah topik dengan nada ceria. Baiklah, kita lihat saja apa yang terjadi di sana. Dan aku harus membuat Yuya-sama melakukannya juga. Benar. Jadi, bagiku, aku ingin bertanya tentang hal-hal yang Kaori ketahui tentang Yuya-sama. Hal yang aku ketahui? Ya, kalau soal ini, kita harus membicarakan apa yang kita ketahui tentang Yuya-sama satu sama lain, bukan? Aku yakin Kaori ingin mengetahui sisi Yuya-sama yang kita semua tahu, bukan? Tentu saja. Aku tentu saja tidak tahu tentang aktivitas Yuya-san di dunia ini, jadi aku ingin mendengarnya. Lexia-san tertawa gembira melihat reaksiku, dan dari situlah aku dan Luna-san diikut sertakan dalam diskusi tentang Yuya-san. Sudah lama sekali aku tidak berbicara sebanyak ini dengan gadis seusiaku, dan saat kami keluar dari kamar mandi, kami sudah menjadi teman baik. Saat Lexia dan yang lainnya sedang mengobrol di kamar mandi, Owen mencoba mengumpulkan informasi tentang Yuya dan yang lainnya. Namun, karena kemunculan Kaori yang tiba-tiba, ada banyak hal yang harus dia perhatikan, dan itu sedikit memusingkan. Meski demikian, ada beberapa kesamaan antara Yuya dan Kaori yang dapat membantu dalam mengumpulkan informasi. Meskipun warna rambut dan mata mereka sama, fitur wajah mereka tidak begitu mirip. Garis kakak dan adik mereka tipis, dan mereka mungkin benar-benar berteman. Kalau begitu, apakah itu berarti Kaori Dono adalah seorang bangsawan? Atau bangsawan seperti Yuya Dono? Meski begitu, hal itu tidak mengubah fakta bahwa dia hanya mempunyai sedikit informasi. Itu sebabnya kesalahpahaman Owen semakin cepat, dan kepalanya sakit karena ada hal baru yang harus dia laporkan ketika dia kembali ke ibu kota kerajaan. Ini karena Owen ingin mengumpulkan informasi tentang Yuya sebanyak mungkin dan melaporkannya kepada Arnold. Ketika Arnold diserang oleh Rhaegar, meskipun para penyerang itu sangat terampil, Yuya berhasil menghadapi mereka dengan mudah, dan bahkan mengeluarkan serangkaian item kelas legendaris. Tidak mungkin mereka akan melepaskan negara dengan orang seperti itu dengan mudah, dan Arnold ingin dia tetap tinggal di kerajaan Alceria jika memungkinkan. Itu karena dia percaya jika Yuya rela meninggalkan negaranya dan menjadi warga kerajaan Alceria, itu akan memberikan keuntungan besar bagi negaranya. Faktanya, tidak ada keraguan bahwa kemampuan dan item kelas legendaris Yuya akan memiliki dampak yang luar biasa pada diplomasi. Namun, karena Owen dan Arnold baru melihat sebagian kecil dari kemampuan Yuya, tidak diketahui apa yang akan terjadi jika mereka mengetahui tentang sihir transfer Yuya dan hal lainnya. Yang terbaik adalah tidak hanya mendatangkan Yuya Dono, tapi Yuya Dono dan Lexia sama menikah dan mulai berdagang dengan negara Yuya Dono sebagaimana adanya. Tapi, Yang Mulia akan enggan melakukannya. Yah, setelah yang terakhir, permusuhan terhadap Yuya Dono hampir hilang. Penilaian Arnold terhadap Yuya telah direvisi setelah Yuya merawat Rhaegar, yang mana Arnold sendiri sudah menyerah, dan itu membuat Arnold merevisi pendapatnya tentang Yuya. Begitu hebatnya tindakan Yuya, tapi pria itu sendiri tidak begitu menyadarinya. Meski begitu, meski Arnold sendiri masih menganggap situasi putri kesayangannya, Lexia, yang memihak Yuya saat ini tidak menyenangkan, ia cukup terganggu dengan kemampuan Yuya dan faktor lainnya. Merupakan ide bagus untuk mendapat kesempatan berhubungan dengan Yuya, tapi sebagai orang tua, dia tidak ingin memberikannya kepada siapapun. Meski begitu, belum perlu mengambil kesimpulan dulu, karena Yuya sendiri, yang kebaikannya ditujukan padanya, telah menolak lamaran Lexia. Namun, kemunculan elemen ketidakpastian bernama Kaori di sini mempersulit pertarungan memperebutkan Yuya. Walaupun demikian, Owen tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Knight dan Akatsuki, yang sedang bersantai di dekatnya. Gup, Fugo. Lalu mereka memiringkan kepala dengan rasa ingin tahu. Mereka hanya diperkenalkan sebentar padaku, tapi mereka adalah keluarga Yuya Dono. Itu tidak normal menurut imajinasi apapun. Dengan pemikiran tersebut, Owen mengambil kesempatan untuk melihat baik-baik Knight dan Akatsuki. Knight Dono adalah anjing, bukan. Dia adalah serigala. Namun, jika menyangkut monster serigala hitam, jenisnya tidak terlalu banyak. Yang paling terkenal adalah taring hitam, tapi mereka adalah kelas D itu tidak terlalu bagus. Faktanya, dia tidak akan bisa bertarung di sarang iblis besar. Selain itu, ada beberapa hal yang terlintas dalam pikirannya, seperti serigala bayangan dan Murder Claw yang masih terlalu lemah untuk bertahan di Great Devil's Nest. Selain itu, pencarian kemampuan musuh di luar itu Yuya Dono bukanlah hal yang normal. Jika itu masalahnya, berpikir sampai saat itu, pikiran Owen dipenuhi dengan nama monster tertentu.
Dan saat nama monster itu muncul di kepalanya, keringat muncul di dahi Owen. Mungkinkah Fenrir hitam yang legendaris itu? Kurasa tidak mungkin itu. Bahkan Fenrir yang dikenal sebagai Serigala Dewa telah bertekuk lutut dan bahkan menyerang 3 negara yang dulunya mulia dalam satu malam. Dia menatap Knight lagi, tapi Knight masih memiringkan kepalanya dengan manis. Tidak, itu memang tidak benar. Legenda mengatakan bahwa kota itu bahkan digambarkan cukup besar untuk menelan sebuah kota secara keseluruhan. Secara keseluruhan, Knight Dono terlalu kecil. Dia mungkin monster unik dari sarang iblis besar yang masih belum diketahui olehku dan seluruh dunia. Jika itu masalahnya, Akatsuki Dono juga. Kali ini dia melihat ke arah Akatsuki, tapi Akatsuki sepertinya tidak tertarik pada Owen. Dia hanya berguling-guling lesu di lantai dengan perutnya terlihat. Fumu, untuk semua maksud dan tujuan, dia hanyalah seekor babi kecil. Tidak, rambut merah itu jarang terjadi, tapi dia tidak. Terlihat sangat menakjubkan. Aku bahkan belum pernah melihatnya bertarung seperti Knight Dono, dan dia mungkin tidak pandai bertarung, tidak perlu memikirkan Akatsuki lebih jauh, Owen memutuskan. Pada akhirnya, Owen tidak dapat mengumpulkan informasi penting dan terus merenung. Fiuh, mandi yang nikmat? Ya, seperti yang diharapkan dari pemandian Yuya. Sungguh menakjubkan, aku tidak pernah menyangka akan merasa jauh lebih baik setelah mandi. Mereka bertiga kembali dari kamar mandi, berbicara dengan gembira satu sama lain. Sungguh menakjubkan, mereka agak jauh sebelum mandi, tapi sekarang mereka tampak rukun. Pertama, mari kita tanyakan pada Kaori apa yang dia pikirkan setelah mencoba mandi untuk pertama kalinya. Kaori, bagaimana kamar mandinya? Sungguh menakjubkan, kulitku terasa lebih halus, tapi lebih dari itu, rasanya seperti ada kekuatan yang muncul dari dasar tubuhku. Aku tahu dari cara Kaori mengatakan itu dengan mata berbinar bahwa dia merasa puas. Aku senang mendengarnya. Item itu sepertinya memiliki efek yang berbeda-beda loh. Benda dari dunia berbeda sungguh menakjubkan. Dan kamu bisa mandi bersamamu kan? Yah begitulah. Oleh karena itu, kamu bisa mandi dimanapun kamu mau. Dan karena efek dari item tersebut sepertinya membuatnya tidak terlihat oleh orang di sekitarnya, kamu tidak perlu khawatir akan terlihat. Namun meski begitu, aku kira kamu masih harus memilih tempat sampai batas tertentu. Tapi itu tetap luar biasa. Sambil tersenyum pahit pada Kaori, yang lebih suka mandi daripada yang kukira, aku juga bertanya pada Lexia, San dan Luna. Omong-omong, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Kau tahu, aku lupa semuanya saat perkenalan Kaori dan mandi mendadak. Ara, kami tidak punya kebutuhan khusus kan? Hah? Aku membeku mendengar pernyataan tak terduga itu. Namun, Lexia San sepertinya tidak merasa terganggu dengan hal itu dan membusungkan dadanya. Aku datang ke sini hanya untuk menemui Yuya sama. Aku selalu ingin bertemu Yuya juga, tapi lokasimu sulit untuk dicapai. Putri ini tidak mempedulikan hal itu, jadi aku harus menempatkan diriku pada posisinya juga. Tidak, tempat ini memang berbahaya, tapi tunggu sebentar. Kamu datang ke sini setelah memberitahu Arnold sama dengan benar, bukan? Kami tidak melakukannya karena terlalu merepotkan. Tidak baik, ini akan membuatnya kesal lagi. Saat aku meletakkan tanganku di atas kepalaku, Owen-san menghela nafas dan memberitahuku. Yuya Dono, harap tenang, aku sudah melapor kepadanya untuk berjaga-jaga. Oh, senang mengetahuinya. Tidak benar-benar, namun jika mereka tidak melakukan apa-apa, hal itu mungkin akan membuat mereka bosan. Aku minta maaf karena mereka datang sejauh ini, dan aku mengatakannya dengan jujur. Yah, maaf, ada hal lain yang harus kulakukan besok. Dan tentu saja yang aku maksud adalah sekolah. Tidak banyak waktu tersisa sampai ujian. Ara, benarkah begitu? Apakah itu melibatkan Kaori? Ya, itu betul. Fumu, aku sangat penasaran dengan detailnya ketika hanya kalian berdua yang melakukan sesuatu bersama. Tapi memang benar kalau kita datang ke sini begitu tiba-tiba sehingga aku tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Lexia San sepertinya yakin, meski dia terlihat sedikit tidak puas. Jika itu masalahnya, sudah waktunya kita pergi juga. Ayahku akan marah jika kita tinggal terlalu lama. Tidak, menurutku dia akan marah jika kamu keluar tanpa memberitahunya. Lexia San sepertinya juga tidak merasa terganggu dengan argumen Luna yang benar. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi dari posisinya sebagai mantan pembunuh, tapi baguslah mereka berdua tampaknya lebih cocok dari yang diharapkan. Lalu saat Lexia San dan yang lainnya mengatakan mereka akan pergi, Kaori terlihat sedikit sedih.
Aku mengerti itu, tapi ketika harus mengucapkan selamat tinggal, itu sedikit menyedihkan. Oh, ini bukan perpisahan seumur hidup. Kamu tidak perlu terlalu tertekan. Jika kamu mau, aku bisa kembali besok pada waktu yang sama seperti hari ini, oke? Lexia sama. Mulai besok dan seterusnya, tugas resmi kamu akan berlanjut untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Owen-san, ekspresi Lexia-san, yang tadinya begitu bersemangat, membeku. Itu tidak benar kan? Tidak, itu benar. Memberikan tugas resmi kamu akan membuat kamu tidak mungkin menjadi egois, tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku menasihati Lexia sama bahwa ini akan baik-baik saja untuknya. Oh Owen. Lexia-san menatap Owen-san dengan ekspresi jahat di wajahnya. Itu menakutkan. Tapi meskipun Owen-san memandang Lexia-san seperti itu, dia sepertinya tidak terpengaruh. Akhir-akhir ini kamu bertingkah terlalu bebas. Aku akan meminta kamu bekerja sepuasnya mulai besok. Tidak. Untuk saat ini, sejauh yang aku tahu, kamu akan menghadiri acara sosial yang akan datang, dan kamu akan bertemu dengan orang-orang dari kerajaan tetangga Rhones. Juga, akan ada kunjungan ke kota provinsi yang terakhir kali tidak dapat kamu kunjungi. Tidak. Lexia-san pingsan di tempat. Betapa sulitnya bagi bangsawan untuk melakukan itu. Dan hanya dengan mendengarkan cerita seperti itu, aku bisa merasakan dengan kuat bahwa Lexia-san adalah seorang putri sejati. Bagaimanapun, dunia yang kita tinggali berbeda. Di samping Lexia-san yang hancur, Luna menghela nafas tercengang. Aku tidak bilang aku menyukainya juga, tapi semua ini karena aku bekerja di Lexia, apakah aku harus bergabung? Kemudian dia mendengar kata-kata Luna dan tiba-tiba energinya kembali. Luna, kamu bersamaku kan? Kamu juga tidak menyukainya bukan? Lagi pula, tidak ada yang menyenangkan bersosialisasi di pesta makan malam. Ya, tapi aku hanya pendamping. Tapi aku tidak perlu berurusan dengan interaksi menjengkelkan apapun di sekitar sana. Kamu pengkhianat? Rupanya Lexia-san tidak punya sekutu. Jadi tolong jangan melihatku seperti itu. Tidak ada yang bisa aku lakukan mengenai hal itu. Mau bagaimana lagi? Aku akan segera menyelesaikannya dan datang ke sini lagi. Ya, benar. Satu kata, ya, saja sudah cukup. Lexia sama berteriak pada Owen-san dan kemudian melihat kami lagi. Kalau begitu, sayang sekali harus mengucapkan selamat tinggal, tapi kita akan pergi sekarang. Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke pintu masuk sarang iblis besar ini? Terima kasih tapi tidak, terima kasih. Karena kita di sini, yang terbaik juga adalah menaikkan level Luna dan Owen. Perempuan ini. Mata Luna dan Owen-san terbuka lebar. Apakah mereka akan baik-baik saja? Nah, monster di dekat pintu masuk sarang iblis besar bisa diatasi oleh Luna, meski mereka datang berkelompok, jadi tidak apa-apa. Jadi, Kaori, sampai jumpa lagi. Ya, aku yakin kita akan punya banyak hal untuk dibicarakan lagi. Begitulah cara Lexia-san dan yang lainnya pergi. Sementara itu, aku meminta Knight untuk mengikuti mereka dari bayang-bayang, jadi mereka akan baik-baik saja. Saat kami mengawasi mereka, Kaori bergumam di sampingku. Mereka sudah pergi. Itu benar. Lexia-san dan yang lainnya baik hati, dan kami bersenang-senang. Jadi begitu, aku senang kalian rukun. Pada awalnya, anehnya aku merasa tegang, dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Aku terkekeh, dan menanyakan sesuatu yang tiba-tiba ada di pikiranku. Ngomong-ngomong, kamu sudah sangat dekat pada akhirnya. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan di kamar mandi? Menanggapi pertanyaanku, Kaori menatapku dan tersenyum nakal. Ini sebuah rahasia,